Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan selalu diberkahi dengan profit konsisten. Ada beberapa trader yang selalu menanyakan kenapa saya hanya menggunakan satu teknik untuk menganalisa market. Alasannya pada dasarnya setiap teknik analisa poinnya adalah probabilitas. Jadi nggak ada yang akan menjamin akan profit terus-menerus. Akan ada di mana market tidak merespon teknik yang kita gunakan, jadi tidak ada alasan untuk saya harus menggunakan banyak teknik, karena poinnya tetap sama, yaitu probabilitas. Dengan kita trading menggunakan satu teknik, secara psikologis jadi lebih tenang karena kita menunggu momen, bukan mencari momen yang dikaitkan dengan banyak teknik yang kita ketahui, sehingga kita membuat alasan untuk entry. Trading akan lebih nyaman kalau market yang memberikan alasan untuk kita entry. Di video kali ini penjelasan mengenai trading di pair AUD USD. Pastinya akan ada hal yang menarik yang bisa dijadikan pelajaran untuk trading ke depannya. Oke, langsung saja. Di sini market sudah membuat setup sell dominant break. Saya akan langsung entry buy. Jika kita lihat di sini, ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan saat ini harga sedang koreksi. Kita akan gunakan garis Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Lalu seperti biasa wajib pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di level Fibo 261. Di sini saya terlewat untuk membuat video saat menandai BST time frame 4-nya, maka di akhir video akan saya tandai BST time frame 4-nya. Oke, sekarang setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup sell dominan break tersebut. Jika market merespon maka harga akan turun ke level Fibo 261, tapi jika market tidak merespon maka harga akan naik ke level Fibo 0 dan menyentuh stop loss. A few moments later. Oke, berikutnya market merespon setup sell dominan break tersebut. Harga turun sampai ke level Fibo 161. Seperti biasa, jika harga turun sampai ke level Fibo 161, saya akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Jika harga balik arah, saya hanya rugi sedikit sekali dari risiko awal. Oke, berikutnya pergerakan harga naik ke atas dan menyentuh stop loss yang terpasang di level Fibo 50. Di sini saya rugi hanya $10. Di sinilah seni trading, yaitu bagaimana kita mengelola risiko. Jika kita loss hanya sedikit sekali risiko yang kita terima, tapi jika kita profit maka kita akan mendapatkan profit maksimal, sehingga secara akumulasi akan tetap profit. Lalu pergerakan berikutnya, setelah harga sentuh SL, harga turun sampai ke level Fibo 423. Di sini saya kena prank market. Kita bisa lihat di sini kalau memang belum rezekinya, walaupun arahnya sudah tepat, tapi harga naik terlebih dahulu dan menyentuh stop loss. Berikutnya seperti yang saya katakan di depan, apakah setup ini terbentuk di BST time frame 4? Kita bisa lihat di sini ada base di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base-nya. Lalu di time frame 1 market merespon base ini dengan membuat setup sell dominan break. Dan harga turun sampai ke level Fibo 423. Lalu berikutnya ada hal menarik apa yang terdapat di pair AUD USD ini. Jika kita lihat pair AUD USD ini di time frame 4, kenaikan harga sampai ke base ini itu diawali dengan setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan Fibonacci untuk mengetahui seberapa jauh market
merespon setup buy dominan break ini. Jika kita lihat di sini, harga tepat di level Fibo 261 yang bertepatan dengan base di time frame H4. Kita akan lihat sebagai trader base, kita akan selalu menandai base-base yang terdekat dengan harga. Sebelum harga merespon base sell di time frame H4 yang ini, sebelumnya ada 3 base yang terbentuk di sini. Kita akan tandai ketiga base-nya, lalu kita akan lihat bagaimana respon market di time frame satunya. Ini adalah base yang pertama, lalu ini adalah yang kedua, dan ini adalah yang ketiga. Kita akan lihat di time frame 1, setup apa yang terbentuk di time frame satunya, apakah market akan merespon base-base ini. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di time frame 1, harga langsung menyentuh 2 base ini, tapi di sini market tidak merespon base ini karena di sini tidak terbentuk setup sell CB1 atau dominan. Lalu harga naik lebih tinggi lagi dan harga sampai ke base yang ketiga. Di base yang ketiga ini juga market tidak merespon karena di sini juga tidak terbentuk setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk harga turun. Lalu di base yang keempat, market baru merespon dengan membuat setup sell dominan break dan harga turun sampai ke level Fibo 423. Sangat menarik sekali jika kita menganalisa market menggunakan base ini karena base sebagai arahnya. Lalu bagaimana jika base-base ini tidak direspon oleh market? Artinya kita tidak mendapatkan entry. Kita bisa entry menggunakan base di time frame 1 yang searah dengan tren yang terdapat di time frame 4. Jika kita lihat di sini, saat ini market dalam tren bullish karena setup buy dominan break di time frame 4. Maka kita akan cari di time frame 1 base yang searah dengan tren, artinya base buy. Jika kita lihat di sini ada base buy yang direspon oleh market. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame M15. Jika kita lihat di sini di time frame M15, market membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan gunakan Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market merespon setup buy CB1 break tersebut. Jika kita lihat di sini, market merespon sampai ke level Fibo 423. Artinya jika memang di time frame H4 kita counter trend tapi market tidak merespon base tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya, maka kita bisa menggunakan base di time frame 1 yang searah dengan trend atau yang searah dengan setup di time frame 4-nya. Ini semi scalping karena walaupun menggunakan time frame M15, karena untuk take profitnya itu membutuhkan beberapa jam juga sama seperti kita intraday, dan masih sangat efektif jika kita menggunakan konsep ini untuk mencari peluang selain base di time frame 4. Tapi sekali lagi, untuk menggunakan base di time frame 1 selain crude oil, yang paling aman adalah kita menggunakan base yang searah dengan trend di time frame 4-nya. Dengan menggunakan teknik ini, teman-teman akan sangat mudah untuk menganalisa market dan menemukan peluang-peluang menggunakan base karena base sebagai arahnya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.